Ada beberapa pendapat tentang estimasi, tapi kita berpedoman menggunakan yang di Buku Besar Indonesia. Jadi estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif, atau dengan kata lain tingkat akurasinya itu bisa diukur dengan angka. Jadi bisa terukur suatu perencanaan antara perjalanan misalnya dari Klaten ke Jogja sekitar 40 menit. Berarti antara jam sekian sampai sekian. Tidak fix 45 menit. Tapi bisa jadi 40 menit, bisa jadi 50 menit. Tapi kira-kira 45 menit. Nah, itu sebagai gambaran apa yang disebut dengan estimasi. Kemudian estimasi pengiriman suatu produk atau barang. Apa itu estimasi pengiriman? Di sini akan menjabarkan jawaban adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan sebuah barang yang dipesan dari tempat produsen atau distributor ke tangan konsumen. Jadi Anda mempunyai pekerjaan proyek di Yogyakarta, barangnya dari Jakarta, Anda akan mengestimasi pengiriman. Ada beberapa faktor hal yang harus Anda ketahui. Bisa jadi menggunakan kereta api, bisa jadi menggunakan truk, bisa jadi travel, atau dengan JNT, JNE, kantor pos, dan lain sebagainya. Ketepatan pengiriman juga sangat dipengaruhi oleh biaya. Itu juga harus Anda pertimbangkan. Itu jadi adalah harus diukur. Berarti biaya dan waktu. Apa cukup itu? Ada yang lain, ada musim. Pengiriman di musim kemarau mungkin bisa lebih lancar dibandingkan musim hujan. Itu estimasi harus dihitung bagaimana Anda membuat time schedule-nya itu menjadi estimasi yang tepat. Kemudian istilah estimasi bagi sebagian orang dengan yang serius kita dalami. Jadi estimasi sering kita dengar ketika membicarakan proyek, yaitu untuk menghitung nilai statistik pada sensus penduduk misalnya. Estimasi waktu dan biaya pengerjaan proyek, mengerjakan proyek talut, dikerjakan pada musim hujan, resikonya tinggi. Itu juga harus matang. Kenapa nggak dikerjakan di musim kemarau saja? Udah jelas-jelas musim hujan kok mengerjakan talut atau jembatan. Kita kembali ke anggaran. Anggarannya itu lahir kapan dan harus dipertanggungjawabkan kapan. Berarti apa? Estimasi itu juga terpengaruh oleh regulasi. Karena regulasi itu yang menentukan kapan anggaran datang, anggaran ada. Korelasinya berapa waktu untuk melakukan dan pada saat musim apa deal proyek itu harus dikerjakan. Itu harus dihitung. Mengestimasinya itu adalah misalnya tahun 2023, pekerjaan proyeknya tahun 2024. Padahal diprediksi tahun 2024 berdasarkan dari data dan lain sebagainya, mesti kondisinya seperti ini, bisa menceng. Makanya data yang Anda sajikan harus betul-betul konkret, valid, dan variabelnya harus banyak. Berikutnya adalah estimasi atau pengiriman itu ditentukan oleh beberapa hal. Nomor 1, kebijakan perusahaan. Saya misalnya sebagai teknisi, saya ingin cepat. Banyak pengiriman yang 1 hari selesai. Menggunakan misalnya first, JNT, pakai pesawat. Tapi perusahaan regulasinya bagaimana? Pengiriman di dalam Pulau Jawa mestinya tidak menggunakan pesawat karena kosnya tinggi. Bisa jadi pengiriman menggunakan kereta api sehingga harus nunggu 1 hari yang berikutnya. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan lagi. Karena apa? Bagian firehose atau logistik sesuai regulasi yang ada di perusahaan harus dikirim lewat darat. Tidak bisa pakai pesawat. Itu juga mempengaruhi terhadap kecepatan dari pekerjaan atau timeline yang sudah ditentukan. Kemudian jarak tempuh. Jarak tempuh menentukan. Jaraknya memang dekat tapi di kampung. Nah, itu juga jalan ke kampung belum tidak seperti yang di kota, belum tentu mulus. Kemudian cari map dan lain sebagainya. Itu walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi kondisinya yang
tidak mulus. Itu juga harus jadi pertimbangan di dalam estimasi. Kemudian jenis dan jasa pengiriman tadi, ada beberapa jasa pengiriman yang Anda pilih yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi apa? Rambu-rambunya adalah sangat tergantung dari kebijakan perusahaan. Dia harus menggunakan apa. Inginnya cepat tapi biayanya mahal. Kemudian biayanya mahal itu berpengaruh kepada tentang laba rugi. Oh, tidak mungkin kalau terlalu mahal, kan gitu. Akhirnya apa? Lebih baik menundur waktunya, tapi tidak membengkak biayanya. Itu contoh-contoh yang harus Anda pahami. Kemudian estimasi pengiriman ditentukan oleh 3 hal. Salah satunya adalah kebijakan perusahaan di mana Anda bekerja. Dikirim, menunggu hari esok, atau fast. Itu sangat tergantung. Di sini ini adalah direktur proyek yang harus jeli menimbang. Harus berani menyeberang dari regulasi untuk ngambil sikap. Kalau ini besok baru dikirim, proyek akan terlambat, ada potensi kena denda, ambil kebijakan daripada kena denda sekian rupiah, lebih baik membayar lebih mahal tapi tidak kena denda. Karena kalau denda tidak hanya masalah berapa jumlah rupiah yang Anda dirugikan, tapi reputasi perusahaan akan menjadi taruhan. Itu seorang direktur, minimal manajer sudah harus berani ngambil sikap atau keputusan di dalam hal-hal tersebut. Kemudian keberadaan perusahaan mempengaruhi estimasi pengaruh. Di kota dengan di kota terpencil beda. Ada proyek di Jawa dengan proyek di Kalimantan bisa beda. Di Papua bisa beda. Harganya sama. Tapi biaya-biaya transportasi, living hidupnya di sana, asuransi bisa bertambah. Itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian tidak setiap saat ada penerbangan ke Papua misalnya. Tidak seperti di Jawa, pesawat tidak ada, bisa naik bis, bisa naik kereta. Tapi kalau ke Papua hanya satu alternatif naik pesawat misalnya. Karena naik laut lebih lama lagi. Nah, itu harus diperhitungkan jauh-jauh hari sehingga apa? Harga jual di sana yang jauh lebih terpencil dibandingkan di kota yang lain, tapi biayanya akan lebih mahal. Dan bisa jadi di sana alat yang digunakan di sana tidak seproduktif yang di kota. Sehingga apa? Perusahaan, rumah sakit juga akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal dengan pendapatan yang sangat kecil. Itulah fungsi dari kita semua mempelajari tentang estimasi biaya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah jarak tempuh. Jarak antara tempat pembeli dan penjual menjadi faktor penting dalam menentukan estimasi. Nggak usah jauh-jauh, kita naik Gojek. Sama-sama jaraknya 10 kilo. Waktu jam kerja dengan jam istirahat, jarak tempuhnya sama, kecepatannya beda. Harganya berbeda. Pada saat jam kerja, pulang kerja, apa datanya tinggi, tarif go-kart lebih mahal daripada waktu senggang. Itu juga harus diperhitungkan. Yang kedua, jarak tempuh sama-sama 10 kilo, waktu tempuhnya bisa tidak sama. Ini harus betul-betul dipertimbangkan di dalam menghitung antara faktor jarak. Kemudian yang ketiga adalah jenis dan jasa pengiriman yang digunakan. Faktor ketiga estimasi adalah yang harus Anda perhatikan tadi, sangat berpengaruh terhadap apa? Selain biasanya juga disediakan pilihan waktu pengiriman berbanding lurus dengan besarnya biaya pengiriman yang harus dikeluarkan. Waktu pengiriman lebih cepat, biayanya lebih mahal. Itu juga harus betul-betul dipertimbangkan. Analisis cost-nya bagaimana terhadap estimasi tadi. Output estimasi adalah biaya. Output biaya adalah penawaran. Output penawaran dalam proyek adalah menang atau kalah. Itu harus dipertimbangkan betul bagaimana Anda dalam mengestimasi suatu masalah. Kita akan lihat beberapa contoh di dalam estimasi. Berikut ada beberapa contoh. Kita lihat dari JNE. Misalnya JNE dia memiliki produk. Oke, reguler dan yes. Sudah dipercaya JNE sebagai jasa pengiriman yang dipercaya masyarakat dengan
tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Ada milih cepatnya, ada milih karena amannya, ada milih karena murahnya. Itu semua disediakan misalnya oleh JNE. JNE oke, misalnya paket ini lebih murah, tapi waktunya antara 1 sampai 5 hari. Tinggal konsumen mau nggak. Konsumen akan menyesuaikan. Kesediaan waktu kami sekian, sehingga cukup. Jadi tidak harus yang mahal, yang oke saja. Misalnya reguler. Reguler itu 1 sampai 3 hari, tentunya lebih mahal dari oke. Nah, dipertimbangkan lagi, waktunya masih cukup 3 hari. Ini cukup 3 hari, jadi tidak menggunakan yang mahal. Tapi jangan terlalu lambat karena waktunya ini sudah mendesak. Atau menggunakan Yes. JNE Yes itu kirim 1 hari selesai, tapi tentunya dengan biaya yang lebih mahal. Nah, hal-hal itu akan menjadi pilihan Anda pada saat Anda melakukan estimate. Berapa biaya yang dikeluarkan? Berapa waktu yang dibutuhkan? Analisis cost-nya ketemu, maka akan menjadi waktu berbanding dengan biaya, berbanding dengan laba rugi. Pada endingnya harus seperti itu. Itu buat kita rekan-rekan semua mulai belajar nih. Agak keras nih. Kemudian JNE punya kompetitor namanya POS Indonesia. POS Indonesia sudah terkenal, dia melayani se-Indonesia. Dia juga mempunyai beberapa produk, misalnya pos biasa. Pos biasa biayanya jauh lebih murah, tapi cukup lama, bahkan bisa sampai berhari-hari. Ini pilihan, waktunya berapa. Nah, kemudian menggunakan kilat khusus. Waktunya antara 1 sampai 6 hari. Untuk daerah sekitar ibu kota diperlukan waktu sekitar 1 sampai 3 hari. Ini lebih cepat, ada kepastian, ini kilat nih. Tapi tentunya ada perbedaan harga jual dari kantor pos terhadap pengiriman pos biasa dan pos kilat. Begitu juga dengan menggunakan ekspres. Waktunya 1 hari selesai sampai ke tempat. Kalau di luar Jawa 3 hari sudah di tempat. Tapi harganya lebih mahal. Bisa jadi suatu kepercayaan dari kita masyarakat bisnis. Mana yang lebih tepat? Tadi antara JNE atau pos. Dengan variabel yang berbeda-beda. Sesuaikan keyakinan kebutuhan. Mana yang lebih safety, lebih aman, lebih tepat, dan lebih murah. Maunya apa? Maunya yang paling murah, yang paling cepat dengan harga yang murah. Jadi harga paling murah, aman, dan paling cepat. Itu keinginannya. Nah, kita akan melihat variabel penyedia jasanya bisa nggak? Itu. Penyedia jasa juga akan mendapatkan suatu laba yang proporsional. Kemudian ada pesaingnya lagi dari Tiki. Jadi pelayanan dari One Night Service Tiki. Tiki membuat produk Tiki ONS atau Tiki reguler. Tiki ONS misalnya 1 sampai 5 hari harganya lebih murah daripada Tiki Rex. Itu adalah pilihan yang harus Anda ambil. Mau yang mana? Ini Tiki aja variabelnya beda. Pos variabelnya beda. JNE variabelnya beda. Nanti JNT variabelnya berbeda. Sudah variabelnya berbeda. Providernya berbeda. Kemudian harganya juga berbeda. Yang lebih penting yang harus Anda ambil pegang adalah nomor 1 keselamatan barang. Ketepatan waktu. Itu yang kamu ambil. Setelah ada kepastian keamanan barang terjamin, waktunya bisa diandalkan, barulah ke nego harga. Jangan jadikan harga murah menjadi patokan utama. Poinnya itu. Berikutnya adalah persaingan dalam jasa pengiriman barang. Ya, ada 3 tadi, masih ada lagi jasa pengiriman seperti Ninja, Si Cepat, JNT, dan lain sebagainya. Semua bersaing di dalam proses pengiriman suatu produk. Kita juga sama. Kita jual produk alat medis, alat elektromedik, termasuk pesawat ronsen, laboratorium, dan sejenisnya, termasuk produk imaging. Kita tidak sendiri. Kita punya kompetitor. Kompetitor juga punya perhitungan yang sangat detail. Kita punya perhitungan yang sangat detail. Anda harus pandai memilih. Ingat, Indonesia itu pasar paling empuk di dunia.
pasar paling empuk di dunia, 2.270 juta jiwa di sini butuh, jual apa saja laku. Solusinya bagaimana? Berikan servis terbaik, masyarakat yang menilai produk apapun yang Anda jual itu harus dipertahankan. Nanti ada materi tersendiri tentang marketing dan branding. Tapi kalau Anda mau tentang belajar marketing dan branding, lihat di YouTube saya, itu ada. Itu ada kaitannya. Jadi di ITS PKU ini Anda belajar ada ekonomi teknik, ada marketing and branding, ada estimasi biaya, ada unit cost, itu luar biasa. Ini udah buat calon-calon manajer dan calon direktur ini yang seperti ini ya. Kita lanjut, perhatikan pembuatannya. Ya, kita lihat, perhatikan dalam pembuatan suatu estimasi. Direncanakan. Kemudian ada independensi. Ada angka minimum dan maksimum. Tidak ada biaya fix, tapi antara minimal sekian, maksimal sekian. Kemudian ada biaya-biaya faktor lain apa. Itu juga harus dipertimbangkan di dalam suatu mengestimasi. Bagaimana dengan anggaran? Nah, estimasi anggaran adalah sebuah taksiran biaya yang disusun berdasarkan informasi yang ada dengan aturan yang berlaku. Itu anggaran. Jadi regulasinya jangan pernah lepas, jangan pernah nabrak regulasi. Walaupun regulasi itu dari kebijakan perusahaan, tapi juga ada regulasi yang harus dipatuhi yang keluar dari pemerintah. Misalnya tentang pajak, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian harus independen. Artinya apa? Estimasi independen adalah besaran biaya yang didapat berdasarkan data yang ada untuk kepentingan kontrak kerjasama. Jangan individual. Jangan betul-betul dari diri sendiri, tapi dari satu tim yang independen yang tidak punya keinginan memilih sesuatu berpihak. Nah, itu tidak boleh, harus independen, netral. Estimate itu harus netral, apa adanya dalam perhitungan. Kalau melenceng, yang diakibatkan kerugian adalah salah satu pihak. Itu harus dipahami. Kemudian estimasi maksimum dan minimum tujuannya apa? Tidak ada angka fix. Di dalam sini tidak angka fix, tapi antara. Angka fixnya itu setelah proyek deal, tanda tangan di kontrak, itu baru fix. Sebelum ada tanda tangan kontrak itu belum fix. Jadi hal-hal seperti itu pahami. Kemudian estimasi biaya adalah perakiraan. Maka estimasi biaya adalah perkiraan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan produksi. Estimasi biaya erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Intinya estimasi untuk barang dan jasa. Kemudian dihitung berdasarkan dari mana? Informasi, data-data masukan yang Anda dapat. Semakin banyak data, semakin akurasi, tinggal menghitung variabel datanya. Secara umum ada 4, yaitu sistem estimasi perencanaan. Dalam proses perencanaan biaya, estimasi adalah perkiraan yang disusun dengan tujuan memberikan informasi dengan rentang nilai yang wajar. Sehingga estimasi jenis ini disebut dengan fallback. Untuk mendapatkan susunan estimasi biaya yang valid diperlukan jujur, nomor 1. 2 adil, dan 3 transparan. Jadi seorang estimate itu harus punya attitude yang baik, yaitu jujur, adil, dan transparan. Biaya. Estimasi biaya yang kurang tepat dapat menyebabkan pemborosan. Tapi kalau dia terlalu ketat juga bisa beresiko adalah menjadi gagal. Nah, itu harus betul-betul dihitung. Kemahalan itu boros, terlalu murah itu juga bisa potensi gagal. Karena apa? Biayanya tidak cukup, diirit-irit. Jadi bagaimana mengestimasi mendekati angka suatu yang kebenaran. Baik, kita akan mulai lagi dengan berikutnya. Dalam menyusun estimasi biaya dan pengadaan diperlukan langkah-langkah berikut. 1 langkahnya Anda harus susun rencana anggaran dan pengadaan. Kemudian susun dokumennya. Dokumennya untuk estimate itu apa? Ketiga, dilakukan evaluasi. Mungkin enggak ini? Alternatifnya apa?
Minimal ada 3 merek ini, kan gitu. Kemudian negosiasi dengan pihak penyedia. Tidak ada kafik tadi. Proses nego ada. Walaupun nego tidak berhasil menawar dari harga 1 miliar tetap tidak bisa keluar, tidak bisa turun, tapi Anda lakukan proses nego. Hasil nego adalah apa? Tidak bisa menurunkan harga. Tapi dilakukan itu. Sehingga sudah proses dimulai. Kemudian dari beberapa penyedia yang masuk, misalnya ke rumah sakit, penetapan penyedia barang jasa. Ingat, saya kasih tahu, tidak selamanya yang murah yang dipilih. Yang dipilih adalah sesuai dengan yang diinginkan, sesuai spesifikasi yang diajukan. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba bahwa yang harus menang adalah yang harus paling murah. Tidak. Murah speknya rendah, ya tidak memenuhi syarat. Tapi jangan ngambil yang mahal dengan alasan kekhawatiran tidak baik dari harga yang murah. Harus dikaji. Disitulah kalau di rumah sakit dibutuhkan suatu tim teknis untuk sebagai ahli di dalam menghitung atau menganalisis secara teknis. Kemudian adanya administrasi kontrak. Jangan lupa semua kegiatan harus bercatat, ada historisnya. Kita lanjut. Estimasi biaya dan pengadaan ini disusun oleh orang yang bertanggung jawab dan punya kompeten. Bila perlu bersertifikat. Jangan asal orang yang dalam hal ini bukan kompetensinya. Kemudian orang punya pamrih, tidak independen, itu juga tidak boleh. Kemudian lakukan diskusi. Pemilihan itu lakukan diskusi. Jangan nego sendiri, ngarang sendiri, diterima sendiri, install sendiri, itu nggak boleh. Karena apa? Di situ berpotensi adanya suatu yang tidak sesuai, punya potensi adanya pelanggaran, tidak boleh. Gitu ya. Jadi harus betul-betul Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Ada 5 prinsip penyusunan biaya. 1, jujur, adil, akuntabilitasnya serta kompeten dan transparan. Itu adalah gambaran-gambaran buat Anda semua di dalam penyusunan suatu estimasi. Berikutnya adalah yang harus Anda pahami. Berikutnya adalah makna jujur itu apa sih? Datanya konkret, tidak disimpan. Adil, apa adanya. Tidak berpihak, itu adil. Kemudian akuntabilitas, harus mampu bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kompeten. Kalau tidak kompeten, tidak. Nggak usah. Bagian pengadaan barang dan jasa itu harus teredukasi dulu. Terpapar dulu bagaimana proses pengadaannya. Dari sisi teknik, dari sisi keuangan, dan dari sisi pemakaian. Itu harus betul-betul terpapar dulu. Berikutnya adalah transparansi. Transparansi itu apa artinya? Tidak ngunci produk. Jangan dikunci. Sehingga apa? Bisa ada persaingan di sana. Tapi kalau sudah dikunci kayak lelang zaman dulu, lelang zaman purba itu, bisa dikunci spek itu. Sehingga hanya produk-produk tertentu yang bisa masuk. Itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang udah transparan. Informasi dari sosmed, dari teman, dari udah banyak. Jadi jangan coba-coba bermain yang tidak jujur lagi. Itu harus diterapkan mulai saat ini. Kemudian sebagai bahan pertimbangan menyusun estimasi biaya diperlukan dokumen dari masa lampau dan informasi harga pada saat ini. Jadi pengadaan tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, kemudian saat ini, kemudian mempertimbangkan nilai tukar rupiah, mempertimbangkan harga emas, mempertimbangkan inflasi, deflasi, itu adalah satu proses di dalam suatu estimasi biaya. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan di dalam satu materi itu. Mudah-mudahan kalian, kita semua bisa terus belajar supaya lebih memahami sehingga kita akan lebih loyal kepada perusahaan dan pada endingnya akan berdampak kesejahteraan buat kita semua.